Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Saat ini kita akan bersama belajar serta merenungkan sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu jangan sesatkan saudaramu. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kehadirat-Mu atas setiap hal yang boleh terjadi, untuk setiap berkat yang boleh kami terima dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan dan belajarkan firman-Mu. Tolonglah berkatilah kami, supaya kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kehidupan kami semakin mengarah hanya kepadamu. Kami mohon tuntunan dari Roh-Mu yang kudus kiranya tercurah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Lukas 17 ayat 1 sampai 4. Yang demikian sabda Tuhan untuk kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Sekarang ini berita tentang hoax atau berita-berita yang dibilang berita kebohongan itu semakin gampang untuk dibuat dan semakin gampang untuk disebarkan dan diedarkan. Ya, seperti kita tahu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perkembangan sosial media yang sangat canggih kemudian bisa semakin membuat orang itu menyebarkan berbagai informasi yang ia terima. Atau bahkan dengan perkembangan teknologi yang sekarang, berita hoax itu semakin gampang untuk dibuat. Misalnya adanya tentang teknologi AI atau Artificial Intelligence, yang kemudian dengan AI itu kita bisa merekayasa gambar dengan lebih mudah. Misalnya tiba-tiba saya berdiri di sini, di sampingnya ini ada seorang artis terkenal gitu. Nah, ini kan gambaran yang sebenarnya bisa saja dibuat, tetapi itu sebenarnya tidak benar berita itu gitu. Nah, Bapak saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyebarkan berita hoax itu tentu sesuatu yang sifatnya tidak baik, sifatnya tidak benar. Kenapa? Karena berita itu yang tidak sebenarnya ada tapi kemudian kita sebarkan, itu sama saja kemudian kita menyesatkan orang lain yang dia tidak tahu apa-apa sebenarnya, tapi karena berita yang kita berikan atau kebohongan yang kita berikan atau karangan yang kita berikan, cerita karangan terhadap dia, akhirnya membuat yang dia pahami adalah sesuatu yang kita katakan atau kita buat itu. Itu sama halnya kita menyesatkan dia, memberikan informasi yang keliru dan meyakinkan bahwa seolah-olah informasi yang dia dapat itu benar adanya. Nah, hal ini yang kemudian diingatkan oleh Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa tidak mungkin memang ketika tidak ada penyesatan, tetapi celakalah barang siapa orang yang mengadakan atau menyesatkan itu. Bahkan dikatakan lebih baik kalau sebuah batu kilangan dikalungkan di lehernya dan dibuang ke laut. Artinya bahwa dirinya pada akhirnya akan tenggelam dan dia akan mati dalam keadaan tenggelam gitu. Artinya bahwa penyesatan itu menjadi sebuah kejahatan yang atau menjadi sesuatu yang bagi Yesus itu
sifatnya itu berat. Bukan hanya sekedar, oh saya ingin membohongi kamu, tidak. Tetapi ingin membuat supaya apa yang kita pandang benar, itu kemudian diyakini oleh orang sebagai suatu kebenaran. Nah, dalam kehidupan keseharian kita seringkali kita begitu kan. Misalnya, dalam hal yang sangat sederhana, ketika ada orang lain, misalkan kita dengar kabar tentang si A. Kita dengar kabar tentang si A, kebetulan kita tidak suka dengan si A, atau si A itu punya masa lalu yang menyakiti kita. Nah, ketika kita dengar kabar tentang si A yang negatif, wah, kita langsung buru-buru dengan semangat. Kita akan mengatakan kepada si B, C, dan D dengan cerita yang tadi kita dengar sedikit itu, belum tentu benar atau tidak, tapi kemudian kita bumbui, kita tambahi supaya cerita itu lebih dramatis atau supaya si A ini terlihat lebih buruk. Nah, hal itu tentu juga bagian dari penyesatan. Penyesatan yang bukan hanya akan menyakiti si A, bukan hanya penyesatan yang akan membuat si A hancur, tetapi penyesatan yang kemudian juga bisa menghancurkan sebuah komunitas. Oleh karena itu, mari kita kemudian hidup dengan lebih bijaksana. Kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita bukan menjadi orang-orang yang dengan mudah menyebarkan fitnah, menyebarkan berita hoax, atau bahkan mengadakannya atau membuat berita itu dan membuat seolah-olah orang lain itu mengakui bahwa oh iya itu benar gini-gini. Padahal ternyata itu adalah hanya karangan kita sendiri. Maka kita menjadi orang yang boleh dibilang adalah orang-orang yang sangat terkutuk gitu. Karena kita mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dari itu. Oleh karena itu, jangan sesatkan saudaramu dan mari beritakan berita yang benar dan berita yang mendamaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan syukur dan juga permohonan kita kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, seringkali apa yang kami katakan itu tidak sepenuhnya berdasarkan dengan kenyataan. Tetapi seringkali kami membumbui itu. Kami menambahkan cerita-cerita atau berita yang kami dengar, menambahkannya dengan bumbu-bumbu supaya terlihat lebih manis, terlihat lebih baik, terlihat lebih bagus menurut versi kami. Dan seolah-olah kami membuat orang lain supaya ia bisa percaya dengan berita yang kami dengar. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami ketika kami justru menyesatkan orang lain dengan apa yang kami katakan dan kami sebarkan. Ampuni kami Tuhan, tolonglah kami supaya kehidupan kami bukan menyesatkan orang lain, tetapi sebaliknya kami justru bisa membagikan dan mewartakan berkat serta kebaikan bagi sesama kami. Bapa dalam surga, saat ini kami mau bersama berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang juga dalam kesehatan mereka oleh karena usia ataupun juga kondisi tertentu yang saat ini sedang mereka rasakan. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Tukira Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Bardi Benyamin, Bapak Elias Sariman, Ibu Sriati Sunarto Wiryo Saputro, Bapak Christian Dauriwu, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmarti Nurusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Endang Joko Widodo, Ibu Lia Andang Suhana, Bapak Wasono, Ibu Herawati, Bapak Cahyo Muntati, Ibu Bari Astuti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Edward Simatupang, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Deni Nugroho, Ibu Ernita Nesip, Bapak Sony Marvianto, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, Anak Nasya Ana Putri, Ibu Ramijo, juga kami berdoa untuk Ibu Rini Menteng Gohong. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini, kiranya kasih-Mu sendiri yang bekerja atas mereka, dan kiranya pertolongan Tuhan sendiri yang Engkau nyatakan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka, dan Engkau akan memampukan mereka.
di dalam menjalani proses yang harus mereka kerjakan, dan Engkau akan memberikan kebaikan bagi kehidupan mereka. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk berbagai pergumulan yang kami miliki. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Amin.